Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, pada tema kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu pidato iblis di neraka pada hari kiamat. Sebelum kita memulai, pastikan Anda sudah menyalakan notifikasi dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai topik-topik menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Sahabat Al-Faidah, iblis kelak akan berpidato dan berorasi di hadapan pengikutnya yang sudah ia tipu. Kapan dan saat bagaimana ia berkesempatan pidato? Wallahu a'lam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan atau menghisab para hambanya. Kemudian Allah memasukkan kaum mukminin ke surga, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 22, yang artinya, dan berkatalah setan, iblis, tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksaan yang pedih. Inilah pidato iblis yang penuh retorika dan amat menyentuh hati bagi yang mendengarkannya. Begitu menyentuhnya hingga mereka yang mendengar merasa sedih dan penuh penyesalan. Apa arti pidato iblis itu? Yang pertama, iblis mengakui janji Allah itu benar adanya dan pasti terwujud dalam kenyataan akhirat ini. Ini terbukti, yang kafir kepada Allah digiring masuk neraka dan yang beriman digiring pula masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Artinya, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Az-Zumar ayat 71. Yang kedua, iblis tidak pernah menepati janjinya. Dia selalu berdusta dengan atas nama kebenaran sekalipun. Yang ketiga,
pidato itu membuat pengikutnya menyesal telah mengikutinya, namun penyesalan itu terlambat. Sahabat Al-Faidah, oleh karena itu, marilah kita terus waspada sebelum terlambat. Jangan sampai ketipu iblis. Supaya tidak ketipu, manusia harus paham strategi iblis dalam menjerumuskan manusia. Salah satu strategi iblis untuk menjerumuskan manusia adalah yang pertama, biasanya dimulai dari perkara yang ringan, seperti dibuat lalai dengan amalan mubah atau tidak sunnah yang semuanya mengarah kepada meninggalkan amalan yang wajib, bahkan berbuat haram. Sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah, menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh besar bagi kalian. Al-Baqarah 208. Yang ketiga, iblis bersemangat untuk terus berupaya menipu manusia dari berbagai sisi, terutama dari 4 arah. Sebagaimana firman Allah surat Al-A'raf ayat 17. Artinya, kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Al-A'raf ayat 17. Ali ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka mereka. Artinya, saya akan meragukan mereka terhadap urusan akhirat mereka. Dan dari belakang mereka, yaitu saya akan membuat mereka menyukai duniawi mereka. Dan dari kanan mereka, maksudnya saya akan mengaburkan mereka terhadap urusan agama mereka. Dan dari kiri mereka, yakni saya akan membuat mereka tergiur kepada kemaksiatan. Ibnu Abu Thalhah dalam riwayat Al-Aufi, yang kedua-duanya dari Ibnu Abbas, menyebutkan bahwa dari muka mereka artinya dari arah dunia mereka, dari belakang mereka artinya urusan akhirat mereka, dari kanan mereka artinya dari arah kebaikan-kebaikan mereka, dan dari kiri mereka artinya dari arah kejahatan-kejahatan mereka. Said ibnu Abu Arubah meriwayatkan dari Qatadah bahwa setan datang dari arah depan mereka, lalu memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ada hari berbangkit, tidak ada surga, dan tidak ada neraka. Setan datang dari arah belakang mereka, yakni dari urusan dunia mereka. Lalu setan menghiasinya dengan hiasan yang indah dan menganjurkan mereka untuk memakainya. Setan datang dari kanan mereka, yakni dari arah kebaikan-kebaikan mereka. Lalu setan menghalangi mereka dari kebaikan-kebaikan itu. Setan datang dari arah kiri mereka, lalu ia menghiasi kejahatan dan kemaksiatan hingga menjadi tampak indah, kemudian menyuruh mereka untuk mengerjakannya dan memerintahkan mereka untuk melakukannya. Hai anak Adam, setan mendatangimu dari semua penjuru, hanya saja setan tidak dapat mendatangimu dari arah atasmu. Dia tidak mampu menghalang-halangi antara kamu dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis tidak berani mengatakan dari atas mereka, karena rahmat Allah diturunkan kepada mereka dari atas mereka. Karena itulah di dalam hadis disebutkan tentang memohon perlindungan kepada Allah dari pengaruh setan yang mendatangi manusia dari segala penjurunya, antara lain seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW seringkali membaca doa berikut, yaitu, Ya Allah, saya memohon pemaafan dan keselamatan dalam urusan agama, dunia, keluarga, dan harta benda saya. Ya Allah, tutupilah aurat saya dan amankanlah rasa takut saya, dan peliharalah saya dari arah muka, belakang, kanan, kiri, dan dari arah atas saya. Dan saya berlindung kepada Engkau
"Wahai Allah, janganlah saya diculik atau diazab dari arah bawah saya." Tafsir Ibnu Katsir. Sahabat Al-Faidah, bagaimana cara menghadapi strategi iblis? Yang pertama, mengetahui kelemahannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nahl ayat 99. Artinya, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Kemudian juga sebagaimana Quran surat An-Nahl ayat 100, sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Maksudnya adalah iblis atau setan itu melemah di hadapan seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dengan selalu ikhlas dalam beramal dan tawakal atau pasrah kepadanya, tidak terlibat kesyirikan sedikit pun. Yang kedua, cara menghadapi strategi iblis yaitu berzikir dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 sampai ayat 200. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Kemudian juga sebagaimana surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Artinya, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Yang ketiga, terus bersemangat untuk istiqomah dan memperbanyak amalan soleh atau ibadah, sehingga tidak ada kesempatan bagi setan untuk menipu kita. Semakin sibuk seseorang dengan ibadah dan amal soleh lainnya, semakin tidak terpikir untuk mengikuti maunya iblis itu. Wallahu a'lam. Sahabat Al-Faidah, demikianlah pembahasan singkat tentang iblis berpidato di neraka dan juga cara menghadapi strategi iblis. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang berarti bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.